Sensor adalah salah satu elemen penting dalam kamera. Sensor is the heart of every camera system. Sensor adalah sebuah elemen dalam kamera yang bertugas untuk menangkap cahaya dan merubah cahaya tersebut menjadi sinyal yang menghasilkan sebuah gambar. Nah, sensor ini terdiri dari titik-titik kecil yang peka atau sensitif terhadap cahaya. Nah, jumlah dari titik-titik kecil ini mungkin bisa ribuan atau enggak, jutaan lah, nggak mungkin ribuan, lebih dari ribuan. Nah, sensor sendiri ini memiliki beberapa format berdasarkan ukurannya. Secara umum ada 3, yaitu full frame, APS-C, dan Micro Four Thirds. Full frame menjadi ukuran yang paling besar di antara ketiga sensor tersebut dan menjadi sebuah referensi standar untuk patokan focalength lensa. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Karena dinilai full frame ini ukuran sensornya itu menyerupai film analog 135 atau 35 mili. Dengan ukuran sensor di 35,9 kali 23,9 mili atau ya bisa sajalah kita katakan sama dengan ukuran analog di 36 kali 24 mili. Jangan lupa milinya ketinggalan. Maka ukuran sensor lain di bawah ukuran full frame itu akan dikatakan crop sensor. Jadi sensornya di crop. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya ada Advanced Photo System Type C atau APS-C dengan ukuran di 15 atau 16 dikalikan dengan 22 atau 23 mm. Ukurannya berkisar di antara segitu. APS-C itu biasanya ada 2 ukuran. Kenapa gue bilang berkisar? Karena Canon memiliki sensor APS-C yang lebih kecil dibandingkan dengan APS-C dari Nikon, Sony, atau Fuji, dan lain-lain. Pokoknya Canon ini beda sendiri lah. Gue nggak tahu kenapa Canon membuat sensor APS-C-nya lebih kecil dibanding kamera lain. Yang ketiga ada Micro Four Thirds atau MFT. Sensor dengan ukuran paling kecil di antara ketiga sensor tadi yang sudah gue sebutkan. Dengan ukuran 17,3 mili dikali 13 mili, ukuran tersebut membuat perbandingan sensor Micro Four Thirds ini menjadi 4:3. Di mana di mana sensor full frame dengan sensor APS-C itu perbandingan sensornya ukurannya itu 3:2. Nah, Micro Four Thirds dengan ukuran 17,3 mili kali 13 mili, maka mendapatkan perbandingan sensor panjang dan lebar sensornya itu 4:3. Makanya disebut Micro Four Thirds 4/3, 4:3, pokoknya begitulah. Adakah sensor yang lebih besar dari full frame atau lebih kecil dari Micro Four Thirds? Tentu ada. Nih, kenalin. Medium format. Medium format mengacu pada film analog 120 mili. Tetapi medium format pada versi kamera digital ini, atau sensor digital itu, ukuran sensor medium format ini ada di 53 kali 40,2 mili. Terus yang lebih kecil dari Micro Four Thirds banyak. Ada sensor-sensor yang ada di kamera aksi, kemudian di drone, terus kamera saku, kamera gimbal pocket. Nih kamera gimbal pocket nih jenis kameranya apa ya? Pokoknya gue sebutlah gimbal pocket. Dan yang pasti di kamera smartphone. Itu sensor-sensornya sudah pasti lebih kecil dari Micro Four Thirds. Ada yang 1 inch, ada yang setengah inch, ada yang 2/3 inch atau apa. Pokoknya gitulah, ribet-ribet. Kemudian muncul pertanyaan, kalau kita ngomongin sensor ini suka muncul pertanyaan, apakah sensor besar lebih baik daripada sensor kecil? Apa yang mempengaruhinya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, gue akan menjabarkan beberapa hal pengaruh ukuran sensor terhadap beberapa hal. Salah satunya, ukuran sensor ini bisa mempengaruhi focalength lensa kita, atau angle of view, atau field of view, atau sudut pandang. Katakanlah sudut pandang. Mungkin kalian udah pada tahu ya, kalau misalkan lensa 50 mili kita taruh di kamera dengan sensor full frame, akan menghasilkan gambar atau sudut pandang gambar yang berbeda apabila lensa 50 mili tersebut kita pasangkan di kamera dengan sensor APS-C. Field of view itu ibaratnya itu bidang pandang atau area di mana kamera itu mengimajikan gambar. Jadi sudut pandang, bukan sudut pandang, area pandang, bidang pandang. Jadi kalau bidang pandangnya hanya segini, ya hanya segini aja yang bisa dilihat. Gitu loh maksudnya. Jadi istilahnya makin besar sensornya, maka area pandangnya akan lebih besar, atau gambar yang bisa dihasilkan atau yang diimajikan oleh kamera itu bisa lebih besar. Begitulah intinya. Ya pokoknya sensor lebih besar, imaji gambarnya atau gambar yang dihasilkan atau area pandangnya akan lebih besar. Kok jadi muter-muter? Nah, maka dari perbandingan sensor itu terhadap angle of view atau sudut pandang, maka muncullah istilah crop factor atau perkalian focalength. Nggak ada sih di Indonesia yang nyebut perkalian focalength. Jadi intinya ada crop factor ya.
Karena ada kesepakatan bahwasanya format full frame digital ini memang memiliki referensi standar ukuran yang sama dari film analog 135 atau 35 mili. Sehingga memiliki field of view atau sudut pandang yang kurang lebih sama dengan full frame. Jadi analog 35 mili dengan full frame ini kurang lebih memiliki sudut pandang yang sama. Maka itu full frame disebut crop factor 1. Jadi dia nggak di crop nih. Inilah referensi standarnya, wujud aslinya. Mungkin next di video gue bisa jelasin mengenai kenapa film analog 135 atau 35 mili ini bisa menjadi referensi standar. Sedikit kisah aja nih, crop factor ini muncul atau hadir saat pergantian era analog menuju era digital. Kehadirannya ini diharapkan dapat membantu fotografer-fotografer analog yang pada saat itu rata-rata menggunakan film 35 mili, itu bisa memahami rentang lensa mereka ini apabila masuk ke era digital atau ke kamera digital akan memiliki sudut pandang yang seperti apa. Karena pada saat kemunculannya kamera digital, rata-rata sensor-sensornya itu jauh lebih kecil dibandingkan kamera 35 mili, film 35 mili. Jadi apabila kamera dengan sensor APS-C memiliki crop factor 1,5 atau 1,6, maka saat kita ingin mendapatkan field of view yang sama dengan lensa 28 mili di sensor full frame, yang harus dilakukan adalah 28 kita bagi ke 1,6 atau 1,5. Membagi vokaleng full frame, membagi vokaleng kamera, membagi vokaleng full frame, membagi vokaleng dengan sensor, membagi vokaleng di lensa, ribet banget. Maka yang harus dilakukan adalah membagi vokaleng yang kita gunakan di kamera full frame atau kamera 35 mili dibagi dengan crop factor dari sensor yang akan kita gunakan di kamera digital. Misalkan kita ingin mendapatkan field of view atau sudut pandang yang sama dengan kamera full frame menggunakan lensa 28 mili. Oke, lensa 28 mili di sensor full frame. Kita ingin mendapatkan field of view atau sudut pandang yang sama saat kita menggunakan kamera dengan sensor APS-C, misalkan APS-C-nya crop factor 1,6. Maka 28 mili dari lensa full frame itu, dari sensor full frame itu kita bagi ke 1,6. Maka 28 mili dibagi 1,6 sama dengan 17,5 mili. Maka lensa dengan vokaleng 17,5 mili pada sensor APS-C itu kurang lebih sama sudut pandangnya dengan lensa 28 mili di sensor full frame. Jadi kelar juga muter-muter dari tadi. Atau misalkan kita menggunakan lensa 50 mili di kamera APS-C, maka akan sama dengan lensa 80 mili di kamera full frame. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu crop factor tuh, perkalian dan pembagian. Mengenai sudut pandang. Jadi sedikit paham ya. Oke, kita lanjut. Sensor mempengaruhi image quality atau resolusi. Tentang ini sebenarnya udah sedikit gue senggol di video gue mengenai megapiksel. Boleh lihat di sini. Ya, sini. Kalau tertarik. Seperti udah gue bilang di awal, sensor itu memiliki titik-titik kecil yang peka atau sensitif terhadap cahaya. Biasa disebut dengan photosites atau gue biasa nyebut reseptor. Kamera merubah photosites ini menjadi piksel yang membuat sebuah gambar. Kamera dengan resolusi 12 megapiksel berarti memiliki 12 juta photosite atau 12 juta reseptor. Mega itu kan juta ya, jadi 12 megapiksel, 12 juta photosites atau reseptor. 12 juta photosites ini dalam sensor full frame pasti lebih besar ukurannya daripada 12 juta photosites dalam sensor APS-C atau Micro Four Thirds. Permasalahannya terjadi adalah semakin kecil photosites, maka akan semakin rawan error dalam membaca intensitas cahaya atau warna. Salah satu alasan noise terjadi itu, ya itu, ketidakmampuan photosites ini dalam membaca intensitas cahaya atau warna. Karena sensornya kecil, tapi dia itu banyak, ada jutaan di situ. Jadi dia terlalu sempit, terlalu empet-empetan, sehingga beberapa titik yang terlalu mepet ini dia bingung dalam membaca intensitas cahaya atau intensitas warna. Makanya biasa suka terjadi noise. Makanya dalam hal ini bisa dibilang the bigger is better. Ya, makin besar sensor maka makin bagus. Kalau memiliki kualitas megapiksel yang sama ya, kayak yang tadi gue bilang 12 megapiksel full frame dengan 12 megapiksel APS-C. Kemudian pengaruh lainnya terhadap bodi kamera dan lensa otomatis. Makin besar sensor maka
body dan lensanya juga bisa dibilang makin besar. Karena ibarat kamar diisi kasur, nggak mungkin kasurnya lebih besar dari kamar, nggak akan muat gitu kan. Tapi kalau kasur single sama kasur double, mungkin kasur single kamarnya bisa lebih kecil daripada kasur double. Terhadap focal length udah, atau angle of view, terhadap kualitas udah. Kemudian apalagi terhadap depth of field, jelas sensor lebih besar akan menghasilkan depth of field yang lebih lebih sempit, sehingga bisa menghasilkan gambar yang lebih bokeh, lebih blur. Kalau pakai gimana dengan sensor full frame menggunakan f1.8 atau aperture di 1.8 dengan sensor micro four thirds menggunakan f1.8, tentu akan berbeda depth of field yang dihasilkan, atau ruang ketajamannya akan berbeda. Jauh lebih bokeh, ibaratnya jauh lebih bokeh atau lebih blur di full frame. Ini ada hubungannya dengan area pandang yang tadi gue jelasin, karena area pandangnya lebih besar dibanding micro four thirds di full frame. Kemudian apalagi ya? Kayaknya udah sih itu doang. Secara garis besar sih yang biasanya disebutkan yaitu kualitas gambar, kemudian pengaruhnya terhadap focal length, sudut pandang, dan depth of field. Gimana, apakah bigger is better? Secara teori, dengan menggunakan spesifikasi yang sama persis, hanya beda di sensor, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, maka ya sensor yang lebih besar lebih baik daripada sensor yang kecil kalau spesifikasi lainnya sama. Tapi akan susah mencari perbandingan tersebut karena biasanya jarang tuh kamera memiliki spesifikasi yang sama persis, hanya beda di sensornya aja, ukuran sensor. Maka jawaban sesungguhnya adalah tergantung. Sensor itu hanyalah salah satu elemen inti yang membuat sebuah gambar. Dalam sebuah kamera itu banyak elemen-elemen penunjang lainnya seperti prosesornya, mesin si kamera, kemudian kualitas lensa yang kita gunakan, fitur-fitur lain seperti in-body image stabilization, format perekaman, dynamic range, terus color profile, dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi juga dari hasil gambarnya. Nah, yang dijual dari sebuah kamera ini, apalagi kamera digital itu, semua sistem itu, semua fitur-fitur itu. Jadi kadang sensornya biasa aja, tapi wah ini menggunakan ini, color profile, dynamic range. Jadi banyak yang dijual. Yang dijual tuh sebenarnya kalau sekarang itu kamera digital nggak cuman mengenai megapiksel dan sensor. Fitur-fitur lain yang membantu menciptakan sebuah gambar lebih mudah, lebih baik, lebih praktis, lebih cepat, atau lebih bagus, itu sudah banyak sekarang fitur-fitur seperti itu. Maka kamera dengan format full frame keluaran 10 tahun yang lalu belum tentu lebih baik daripada kamera APS-C atau bahkan micro four thirds yang keluar tahun ini, atau bulan ini, atau hari kemarin. Jadi kamera dengan sensor lebih besar 10 tahun lalu belum tentu lebih bagus dengan kamera sensor kecil yang keluar tahun ini. Karena teknologi, fitur-fitur, dan lain-lainnya. Tapi kalau buat gue pribadi, menurut gue nggak ada kamera dengan istilah, oh kamera ini bagus, kamera ini jelek. Menurut gue itu nggak ada, karena kalau mau fair penilaiannya harusnya kamera ini cocok untuk ini, kamera ini tepat digunakan untuk ini. Jadi penilaiannya cocok atau tepat. Anggaplah sebuah kamera yang ditujukan untuk pembuatan video, kamera mirrorless untuk video, seperti misalkan A7S Mark III, atau Lumix GH6, GH5, GH6, atau S5, atau Fuji X-T5 atau X-H2S. Video kamera-kamera yang memang ditujukan lebih 50% lebih atau 60 atau 70% lebih kepada format video. Jadi kamera yang ditujukan untuk membuat video gitu. Banyak fitur-fitur di dalam kamera tersebut yang lebih menguntungkan ke arah video dibanding ke arah pembuatan foto. Kameranya bagus gak? Mungkin saat ini, tahun ini, kamera-kamera tersebut itu adalah kamera-kamera yang terbaik atau terbagus saat ini gitu loh. Tapi apakah kamera ini tepat atau cocok untuk fotografer? Belum tentu. Menurut fotografer kamera itu jelek. Mungkin karena tidak sesuai dengan kebutuhannya para fotografer. Menurut fotografer masih banyak kamera yang lebih bagus, lebih baik daripada kamera-kamera video yang tadi gue sebutin itu. Final answer. Apakah sensor besar lebih baik? Iya. Apakah sensor kecil bisa lebih baik daripada sensor besar? Bisa. Jadi mana kamera yang baik untuk saya miliki sekarang? Kalau itu jawabannya adalah kamera yang cocok dan tepat untuk kebutuhanmu pada saat ini. Kamera yang terbaik adalah kamera yang bisa menyesuaikan dengan budget,
kemampuan, cocok atau tepat untuk kegiatanmu dan workflow pekerjaanmu saat ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditonton-tonton juga video lain. Bye.